salamun alaih ya rafi'a syani waddaraji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, hari ini kita akan membahas sedikit karena kita telah memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, yaitu pada tahun 1443 Hijriah. Maka kita pun hari ini sering menggunakan istilah hijrah seperti itu. Maka kita perlu mengambil motivasi dari bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW itu hendak pergi ke kota Madinah, dikepung rumah Rasulullah SAW oleh Abu Jahal dan pasukan-pasukannya. Tapi apakah mereka berhasil membunuh Rasulullah SAW dan menghalangi mereka untuk pergi, menghalangi Rasulullah SAW untuk pergi? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita pada surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depannya tembok, di belakangnya tembok seakan sekat yang tidak bisa membuatnya melihat. Fa'aghshaynahum, kami butakan, kami tidak sadarkan, kami tutup penglihatan mereka. Fahum la yubsirun, hingga akhirnya mereka tidak dapat melihat. Pelajaran pertama, ketika kita hendak hijrah, lalu ada orang-orang yang ingin membahayakan kita, maka sekalipun dia adalah orang terkuat, jika engkau menuju kepada Allah, jika engkau bersama Allah, kekuatan mereka, kehebatan mereka besar, kuatnya tentara mereka akan lumpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kekuatan akan lumpuh menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Rasulullah telah pergi bersama Abu Bakar untuk berhijrah, dikejarlah oleh tentara-tentara Abu Jahal yang membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad itu akan diberikan 100 ekor unta. Maka semua banyak yang menyebar karena unta itu mahal pada saat itu. Maka bersembunyilah Rasulullah SAW di Gua Sur. Di sana Rasulullah SAW melihat Abu Bakar yang gemetar ketakutan. Aku takut ya Rasulullah, bagaimana jika nanti mereka akan menghadap bawah, karena mereka saat itu sedang berada di hadapan mulut gua, tapi mereka belum menunduk untuk melihat ke dalam gua itu. Dan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat jaring dan seekor burung bertelur beserta sarangnya di depan mulut gua. Mereka yang menggunakan pelacak binatangnya yang hebat, mereka yang berpengalaman untuk melacak, tapi mereka lumpuh ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditenangi Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Fama dhannuka biman huwa dunahuma, jika engkau merasa atau mengira bahwa kita ini hanyalah berdua, fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Seperti itulah keyakinan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantunya. Maka ketika engkau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehebat secerdas apapun mereka akan lumpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kecerdasan akan lumpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya mereka pun berhasil sampai ke Kuba, sebuah tempat yang bernama Kuba. Di sana Rasulullah SAW mendirikan Masjid Kuba. Itulah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah singgah di sana sebelum ke Madinah, didirikannya masjid bernama Masjid Kuba itu. Maka pelajaran yang hari ini kita bisa dapatkan, ketika engkau mulai hendak ingin berhijrah, hidupkanlah masjid-masjid, hidupkanlah musola-musola, tempat-tempat sholat, agar sholat berjamaah tetap hidup,
Mungkin kita tidak mampu untuk membangun masjid seperti Rasulullah SAW, maka tugas kita untuk menghidupkan masjid-masjid dan musola-musola agar kita bisa mendapatkan predikat hijrah seperti hijrahnya Rasulullah SAW. Begitupun juga sampai di Madinah, Rasulullah SAW pun membuat Masjid Nabawi. Maka itu menunjukkan bahwa untuk memulai segala sesuatu itu, mulailah untuk memperbaiki sholat berjamaah di musola, di masjid. Hidupkan tempat-tempat ibadah, hidupkan masjid-masjid agar berjamaah itu kuat. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari gerombolan kambing-kambing. Maka ketika engkau memisahkan diri dari jamaah, setan akan mudah masuk untuk menggoda dan merayu anak Adam. Begitulah kurang lebih ketika kita hijrah. Pertama, kita hendaklah selalu yakin Allah akan membantu kita. Kekuatan apapun akan lumpuh di hadapan Allah. Kecerdasan apapun, ketika kita yakin Allah bersama kita, akan hancur. Tidak ada yang bisa, akan tumpul kecerdasan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketika engkau hijrah, yakin ingin memperbaiki diri, maka mulailah dari sholat berjamaah. Hidupkan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sholat, yaitu masjid ataupun musola. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan saya sampaikan, yuk hijrah. Karena orang yang hijrah di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman yang sangat sulit untuk berhijrah ini, pahalanya sama seperti hijrah bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit makna yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.